nggak ada lah, sistem. nggak ada Pak. Iya. Jadi tidak ada Betul. pelecehan oleh Brigadir J itu saya yakin tidak ada. Nggak. Nah, cuman ini motifnya kok tidak dibuka gitu loh. Nah, kalau memang Justru ini tidak ada makanya, pelecehan ya Pak ya. Kalau itu kan Ini udah kelihatan. istri- Kelihatan Pak bahwa si Jenderal Sambo ini melindungi seseorang Pak. Angel, Pak Sutrisno. Surabaya. Ya, selamat malam Pak Paul. Ya, malam. Selamat malam Pak Paul. Ya. Ya, Pak Paul. Terima kasih sudah diangkat Pak. Usul saya tadi malam. Iya, Ya, tapi Pak saya nggak Paul, mau angkat sebenarnya sebetulnya. Saya nggak mau kasus- angkat, cuman tadi karena Pak Ponto bilang mau masuk, tadi kan malah nggak masuk ini karena pasti nggak bisa masuk. Wah, Tadi Pak Ponto sayang. mau masuk. Sayang Pak ini Pak Punto Pak. Iya, harus ini Pak Ponto, makanya saya tadi Sayang. ngelanjutkan membahas Iya. Pak Ferdinya, saya nggak, Pak Sambonya saya nggak teruskan karena harus Pak Ponto kan gini, Pak Ponto kan yang bongkar pertama kali, dia kan yang sepertinya beliau itu tahu lah sebenarnya apa yang terjadi itu beliau tahu lah. Cuma kan nggak punya hak. Oh, tahu Pak, dari analisa intelijennya itu bagus tuh Pak Ponto. Iya, itu kan terlalu, makanya Iya. dia itu kan terlalu gamblang itu loh, terlalu gamblang. Masalahnya apa, ininya apa, Betul. terlalu gamblang. Kan Betul. cuma tinggal Mungkin nanti kalau Pak Ponto administrasikan saja. Iya. Jadi gini Pak Paul, kalau penersangkaan Irjen FS ini yang tadi sore itu, tadi malam mungkin ya, itu sebenarnya dari awal tuh saya sudah nggak heran ya Pak, ya nggak kaget lah. Dari konstruksi peristiwa itu kan sudah bisa kita analisa Pak, dari awal itu kira-kira kemana tersangkanya, kemana, apa istilahnya intelektual. Makanya terlalu bodoh kan, terlalu mentarani. Masa seorang pakar kriminolog sebodoh itu Pak? Betul. Artinya dia pasang badan pasti, dia pasang badan buat seseorang. Iya. Nah, terus Baradae itu dari awal saya sudah kayak apa ya? Kayak ya ketawa aja gitu loh ngelihat dari dulu kan sebenarnya kasus-kasus itu kan cuman baru ini Pak ya yang begitu heboh gitu ya, yang melibatkan seorang bintang 2 gitu. Dan apa atensi masyarakat begitu luas dan begitu janggalnya seperti yang Pak Ponto ungkapkan tempo hari itu di channel Pak Paul dan di channel-channel yang lain. Nah, akhirnya masyarakat kan karena ketidakpercayaan akhirnya kan terkuak ini apa namanya kasusnya. Andaikan tidak ya masyarakat diem-diem ya mungkin aman gitu kan. Nah, kalau Baradae ya saya sudah nggak heran kalau dia ini ditumbalkan gitu, dikorbankan lah. Untuk dari saya kan pernah ya di komen-komen di kayak TV One News apa metro.com segala macam tuh kan saya selalu kasih komentar kalau ini kasus ini adalah rekayasa tingkat tinggi kalau saya istilahkan gitu loh Pak Paul gitu loh. Jadi ya sudah nggak heran. Cuman ini Pak Paul, tadi ini saya ada lihat di salah satu TV ya, nggak tahu Kompas atau apa tadi. Ini ada statement yang terbaru dari pengacaranya Baradae ini kan itu ya Pak, yang gondrong tuh ya Pak ya sekarang ini ya. Iya, si Tio siapa ya namanya? Saya lupa Tio siapa itu namanya. Iya, Yomara atau apa itu agak sulit disebut itu. Nah itu kan ada 2 Pak. Itu satunya beliau, yang satunya kan Bapak yang pakai kacamata itu pengacaranya. Kalau nggak salah Pak Burhanuddin siapa gitu loh. Saya juga nggak pernah mengenal sama sekali. Baru muncul di kasusnya Baradae ini. Lah beliau berdua ini kan menurut apa namanya pengacara yang berambut gondrong ini kan katanya ditunjuk oleh Bareskrim gitu loh Pak Paul. Nah, tapi dari situ saya lihat dan banyak yang memberikan apa namanya pernyataan komentar positif tentang pengacara yang satu ini bahwa pernyataan beliau itu benar-benar gamblang, cespleng, istilahnya dia nggak ada ngaling-ngaling gitu loh. Ya. Walaupun itu atas penunjukan dari Bareskrim. Nah, itu saya juga sependapat, kan saya ngikutin dari awal Pak Paul. Tapi tadi ini tiba-tiba ada yang mengejutkan, terutama saya ya, mungkin Pak Paul mungkin sudah tahu,
atau belum, itu gini Pak, pengacara yang satunya yang berkacamata Pak Burhanuddin ini itu tadi memberikan statement yang terbaru itu katanya diminta mundur lagi Pak. Terus dicecar sama si jurnalis, siapa Pak yang meminta Bapak mundur? Dia cuma bulat Pak, bulat ditanya A jawabnya B, ditanya lagi A jawabnya C. Kayaknya ketakutan dari ekspresi wajahnya itu. Beliau tidak, kayaknya ketakutan kayak di bawah pressure, di bawah tekanan seseorang gitu. Terus akhirnya dikejar terus. Apakah dari Bareskrim? Apakah ini orang berpengaruh? Iya, orang berpengaruh. Sepertinya di Bareskrim kemungkinan. Tapi atau dari tim sus yang ada ini, beliau tidak berani jawab. Jangan di ini itu Mbak ditanya. Pokoknya jawabannya itu kayak orang ketakutan gitu loh Pak. Kalau kita analisa ya bisa jadi gitu apa yang di pertanyaan yang dicecar oleh wartawan tadi itu ya sebenarnya itu jawabannya di sana, cuman beliaunya ini tidak berani mengungkapkan, menyatakan siapa yang menekan. Lah ini ada apa lagi Pak ini loh. Kalau Jokowi sudah tadi itu sudah memberikan tambah abu-abu loh Pak ini. Yang keempat, betul ini balik abu-abu lagi. Pengacaranya juga bilang gitu. Sudah mau terang, abu-abu. Tapi dia ditanya wartawan tadi, katanya apakah Bapak akan mengikuti permintaan si pengancam atau penekan ini untuk mau mundur atau mau lanjut? Saya mau lanjut, tapi ya tidak tahu perkembangannya Pak Paul. Ini perlu di-pressure lagi oleh masyarakat lagi Pak kalau seperti ini. Kalau memang ini yang mengultimatum atau memberikan pressure tekanan atau meminta beliaunya mundur ini dari tim-tim yang terbentuk sekarang ini, wah ini lebih parah lagi Pak. Kalau misalkan yang disilakan mabes dalam mabesnya ini, sub mabesnya ini sudah diatasi dari yang 25 personal kemarin dan 3 perwira tingginya sudah ditempatkan di tempat khusus istilahnya Kapolri, berarti sebenarnya kan sudah tidak ada mabes dalam mabes lagi Pak Paul. Nah, siapa si penekan ini sekarang? Kalau mereka yang menekan ini salah satu atau salah dua dari personal yang ada di Bareskrim termasuk di dalam tim sus ini, wah ini kacau lagi nih Pak. Ini maunya apa gitu kan? Kalau seperti ini Pak Paul gitu. Nah itu Pak, sore, tambah abu-abu. Betul bisa balik mau dibikin bulat lagi gitu loh Pak. Kasusnya ini nggak tahu maunya arahnya kemana gitu ya. Saya bingung dan tadi Irwasum itu menjelaskan motif tidak dijelaskan gitu kan ya. Motif belum dibuka, motifnya belum dibuka gitu. Hanya tersangkanya. Nah, harusnya kan motifnya dijelaskan gitu loh. Jadi bukanya itu jangan sepenggal gitu loh. Ini yang bikin saya greget. Katanya nanti pada saatnya. Ya, sudah kita tunggu sampai mungkin tersangka utamanya diumumkan. Begitu tersangka utama tadi diumumkan, ya motif tidak dijelaskan gitu loh. Oh, motifnya memang karena si Barate ini betul terbukti melakukan pelecehan begini gitu kan. Ya memang ini ya Pak Paul, terlepas dari masalah itu semua, kalau memang di sisi yang lain sebagai manusia, saya pun mengalami ya Pak ya, istri saya berselingkuh dengan laki-laki lain gitu, akhirnya sampai rumah tangga berantakan sekarang Pak. Nah, terus itu memang sakit hati ya kalau memang kasusnya seperti itu ya Pak Paul ya. Itu terlepas gitu ya Pak ya, terlepas dari sisi yang memang apa yang dilakukan Irjen FS ini gitu loh, yang sudah terlanjur melakukan tindakan yang melanggar hukum gitu ya. Tapi di satu sisi memang kalau memang kasusnya seperti itu, ya secara manusiawi memang siapa sih yang nggak marah istri kita dibegitukan gitu ya. Jadi ini ada dua sisi yang enggak lah, yang itu nggak ada Pak. Ya. Jadi tidak ada pelecehan oleh Brigadir J itu saya yakin tidak ada. Enggak. Nah, cuman ini motifnya kok tidak dibuka gitu loh. Nah, kalau memang ini tidak ada pelecehan ya Pak ya. Kalau itu kan udah kelihatan Pak bahwa si Jenderal Sambo ini melindungi seseorang Pak. Nah, makanya ini ada sesuatu yang di luar kasus keluarga kalau begitu Pak Paul. Bisa jadi kan bukan kasusnya antara kasusnya Ibu Putri gitu loh. Nah, kalau bukan belum tentu Pak. Sekarang kalau istrinya selingkuh
ya kan? Istrinya yang selingkuh, bukan Sambonya. Kalau tadi kan orang bilang Sambonya yang selingkuh. Sekarang kalau istrinya selingkuh sama orang, lalu yang bunuh ini ya adalah suruhan istrinya, lalu Sambo melindungi istrinya, bisa kan? Jadi Bisa, terlalu banyak bisa segala. video yang mungkin itu terlalu banyak. Jadi kita nggak bisa menduga-duga tuh nggak bisa. Karena itu lebih mungkin Ya lagi memang istrinya selingkuh, lalu istrinya nuduh si Brigadir C yang bilang menzina yang mau melecehkan dia. Itu kan kasusnya Yusuf sama istrinya Potifar kan begitu kan? Dia yang ya betul. malah ibu Yusuf Bisa kan, jadi, bisa jadi korban memang. kan. Jadi Iya. mungkin sekali dan Sambo nggak ngerti, tiba-tiba dia sudah ada di dalam keruwetan itu, dia harus melindungi, setelah melindungi dia tahu cerita sebenarnya, tapi udah terlanjur, mau apa? Ya kan? Bisa kan? Bisa. Iya. Ya, bisa Ya jadi kan? segala kemungkinan, makanya Orang semua akhirnya ada tetap, semua kemungkinan orang kan A, tetap kemungkinan B, tanpa kemungkinan ada C. cerita Ya memang. apapun, tanpa ada cerita apapun, orang langsung pikir si Sambo yang bunuh kan? Nggak mungkin nih Brigadir C pasti Sambo. Sudah terjadi karakter assassin di sini, Pak. Masyarakat dari mulai itu ya, ada kejanggalan gitu kan, mau ditutup kan, tetapi rakyat kan sudah Betul. sampai Pak Ponto berani bicara kan, ini ada yang janggal, nggak begitu ceritanya. Tetapi kan sudah terjadi karakter assassin terhadap Jenderal Sambo. Semua orang tetap berkeyakinan bahwa Betul, dari betul. awal semua orang berkeyakinan Jenderal Sambo yang membunuh kan. Dari awal belum terjadi, belum ada Kamarudin segala macam. Iya, Semua orang opini betul. itu liar berkembang. Betul, ngarahnya ke sana, betul, Pak. Iya. Iya. Betul. Jadi Nah, terlalu bodoh. Tapi kalau buat saya, cuman kalau buat gini loh saya Pak terlalu Paul, bodoh, kemarin Pak. ya, Terlalu bodoh, Pak. Jenderal Sambo ini pakar kriminolog. Dia itu kepalanya internal affair-nya yang nyelidiki para polisi yang korup, yang curang, yang bunuh, yang apa yang kriminal. Dia seharusnya bisa bikin betul, betul. skenario yang lebih bagus. Betul, Ya, skenario harusnya terlalu lebih bodoh. cantik. Artinya Iya, terlalu ini bodoh, Pak. Artinya iya, belum tentu dia Pak yang melakukan, tapi dia pasang badan buat orang. Bisa. bisa jadi. Cuman gini Iya. Pak Paul ya. Cuman yang saya kritisi lagi ya Pak, yang kemarin itu kan apa namanya beritanya kan Brimob datang ke Bareskrim dengan kendaraan taktis bersenjata lengkap. Nah, isu pertama katanya mengamankan Bareskrim, tapi orang awam saya termasuk saya tidak percaya Pak. Itu saya yakin ada kaitan dengan penjemputan apa Irjen FS. Nah, ternyata betul dibawa ke Makobrimob. Nah, yang saya paling kesel gitu loh Pak ya. Kenapa sih harus dengan bahasa eufemisme gitu kan? Nah, jadi apa namanya? Mbok ya ngomong aja apa menjemput Irjen FS untuk ditahan di Makobrimob misalkan seperti itu kan. Nggak usah ditempatkan di tempat khusus termasuk yang sebelumnya waktu Kapolri mengumumkan 20 sekian apa namanya personalnya yang terlibat membantu penghilangan barang bukti segala macam itu. Nah, itu kan ada 3 perwira tingginya kalau nggak salah kan, Brigjen itu. Nah, yang ditempatkan di tempat khusus. Nah, kenapa nggak bilang aja ditahan gitu kan? Nah, kalau untuk orang umum bilang kalau apa ngomongnya gampang kan, si tersangka ditahan di sini, bla bla bla. Nah, tapi untuk ini kok di bahasanya dengan bahasa eufemisme dihaluskan, ditempatkan di tempat khusus. Lah kalau tempat khusus itu kan kayak seakan-akan penculikan gitu kan Pak. Oh, bukan, Pak. Bukan. Seperti itu. Bukan begitu, Pak. Prosedurnya nggak begitu. Tempat khusus itu bisa. Jadi bisa jadi perlindungan saksi, Jenderal Sambo ditempatkan di tempat khusus. Bukan masalah penculikan, tetapi karena ini kan melibatkan para petinggi, Pak. Jadi apapun bisa terjadi, makanya dipisah semua itu dipisah semua, supaya jangan berinteraksi, supaya jangan ada saling ancam-mengancam, pengennya kan begitu. Dan memang itu sudah prosedur bakunya mereka, ada prosedurnya Pak. Jadi kita dalam hal ini kita nggak boleh negatif thinking terhadap prosedur. Prosedur itu saya yakin mereka tidak akan bodoh melakukan kesalahan prosedur yang berikutnya. Kalau yang 3 hari terjadi penghilangan barang bukti, itu saya kira memang mereka semua lagi panik. Ya, semua lagi panik itu dalam 3 hari mereka menghilangkan barang bukti. Panik itu Pak. Panik banget. Artinya itu bukan terencana Pak. Kalau terencana ya Pak, dihilangin aja Pak. Kayak zaman Soeharto, nggak ada barang bukti. Tapi betul Pak. Kalau tidak akan ada kasus kalau korban jenazahnya nggak ditemukan kan.
Betul, dihilangkan punya 3 hari loh, Pak. sama jenazahnya sekalian, Pak. Kalau mau terencana, Pak. Harusnya Jadi, dihilangkan sama jenazahnya, dihilangkan, ya kan? Betul, betul. Jadi jangan sampai meninggalkan jejak gitu kan. Iya, kalau nggak ada jenazah, nggak ada jejak kan Nah, udah nggak kalau ada, ya kan? Nah itu kan betul. kita orang awam bisa berpikir begitu. Kenapa mereka nggak bisa berpikir begitu? Sama semua ya, dalam kasus-kasus kriminal yang penghilangan orang sampai sekarang nggak ketemu, sampai sekarang nggak bisa dibuktikan. Termasuk penculikannya Pius, apa Prabowo bisa dibuktikan, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Iya, betul. Sampai sekarang nggak bisa. Saya setuju Ya kan? sama Karena Pak Paul. karena tidak ada korban, ya kan? Betul. Atau hilang, tapi hilang kan bisa macam-macam. Hilang karena bayar utang, hilang karena apa nih, ya kan? Hilangkan. Oke, lanjut dulu ya.